Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الجماعة أيها الأمهات وبالخصوص جماعة Majelis Ta'lim Al-Maratus Salihah, ibu-ibu dari kajian sunnah Al-Mar'atus Salihah Ungaran, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada diri anda sekalian dan kami khususnya dalam kehidupan kita, dalam urusan-urusan kita, dan semoga saja Allah Ta'ala merahmati kita dengan selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar Allah Ta'ala selalu membimbing kita, menuntun kita dalam beramal, termasuk amal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, amal yang bisa dipertanggungjawabkan di atas ilmu, amal yang dikatakan Nabi SAW adalah amal yang tidak ditolak, yang disebut amal salih. Sebagaimana Nabi pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal dengan satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Maka kita memohon kepada Allah jemaah, semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kita, menuntun kita agar selalu berada di dalam amal salih yang diridhai oleh Allah. Dan semoga saja Allah Ta'ala juga menerima istighfar dan taubat kita, kemudian menjauhkan diri kita dari segala bala dan musibah, khususnya musibah di dalam agama, kebodohan, musibah di dalam kejahiliaan, musibah di dalam perbuatan syirik dan bid'ah. Dan semoga Allah Ta'ala juga mengangkat dan menjauhkan diri kita dari balak dan musibah, sebagaimana doa yang pernah kita pelajari, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita memohon dan berlindung kepada Allah dari segala beratnya bala, beratnya musibah, ya, dan kemudian keburukan-keburukan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, dan semoga saja Allah Ta'ala mengangkat wabah ini dan musibah ini, dan kita diberi kesabaran dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan kita memohon kepada Allah jemaah, semoga di pertemuan kita di siang hari ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Hadis Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimallahu ta'ala wa ghafarallahu lah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Nawawi, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan kedua orang tuanya serta keluarganya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita juga memohon kepada Allah sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, walaupun ini khususnya buat jamaah Majelis Kajian Sunnah Al-Mar'atus Salihah, tapi juga ditujukan buat diri kami khususnya dan kaum muslimin sekalian. Semoga saja halaqah ilm di kesempatan siang hari ini diridhoi oleh Allah, diterima sebagai amal salih, dan semoga sebagai penggugur serta penghapus dosa-dosa kita, dan sebab Tuhan Allah Ta'ala kepada kita. Allahumma amin. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, yang saya gunakan adalah syarahnya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin, yakni Syekh Shalih Al-Utsaimin. Telah sampai kepada kita di pertemuan yang lalu adalah hadis yang ke-18 yang diriwayatkan dari dua sahabat mulia, Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal
radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita ulangi sedikit. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita diminta bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita udah bahas ini jemaah. Amat sangat sulit untuk kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian Nabi memberikan kabar gembira karena kita tidak bisa melakukan ketaatan dimanapun, kapanpun waktunya. Karena kita selalu melakukan kesalahan. Selalu berada dalam kealpaan, khata' wa nisyan. Kita selalu melakukan kesalahan dan kealpaan. Maka Nabi memberikan solusi wa atba'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah segala kemaksiatan yang kita kerjakan dengan al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha. Niscaya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah. Nah, kita sudah bahas kebaikan apa yang dikerjakan agar menghapus kesalahan-kesalahan tersebut, sudah kita bahas. Salah satunya Syekh Utsaimin memberikan jawaban adalah dengan solat, yakni solat 5 waktu, dan kemudian taubat atau istighfar. Dan Nabi menutupnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah, bermuamalah kita, bergaulah dan bermuamalah kita dengan manusia dengan akhlak yang baik. Termasuk masa-masa seperti ini, masing-masing kita memang harus bergaul kepada manusia siapapun dengan pergaulan yang baik. Pertama, mendoakan mereka. Kemudian dalam kondisi wabah seperti ini, masing-masing kita yang harus menjaga kesehatan masing-masing. Misalnya kemana-mana, ya, menjaga kesehatan nih, bawa masker. Jadi ibu-ibu ketika keluar, bapak-bapak, ibu-ibu bawa keluar nih, keluar rumah bawa ini masker, bawa yang punya hand sanitizer ya dibawa. Ini bagian dari ikhtiar, tawakul kita kepada Allah, bergaul. Ya, supaya kita tidak tercemar atau mungkin naudzubillah seseorang bisa mencemari orang lain dari wabah ini. Nah, ini termasuk wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Juga membatasi, kita tahulah ya, sosial distancing ya, ngomong pakai jarak 1-2 meter gitu ya. Kalau dulu ibu-ibu atau jamaah masih ingat ketika bersin, kita itu harus menutup wajah. Sebelum ada kasus ini, Islam udah ngajari. Kita bersin, ya begini, ya gitu ya. Dan seterusnya. Itu termasuk pergaulan yang baik. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Dan ini jamaah Masya Allah, kali ini adalah nasihat yang sangat luar biasa. Nasihat ini, kedua hadis ini, hadis 18 dan hadis berikut ini, hadis ke-19, kedua hadis ini sama-sama ada di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Bukan hanya di hadis Arba'in Nawawiyah, tapi juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seingat saya dua-duanya terdapat di dalam babul muraqabah, bab perasaan atau sikap selalu merasa diawasi oleh Allah. Naam. Baik jamaah, kita pelan-pelan akan membaca hadis yang ke-19 ini. Semoga Allah Ta'ala tolong kita, khususnya kami, untuk bisa mengamalkan sabda Nabi SAW berikut ini. Dan semoga bertambah dengannya keyakinan kita, keimanan kita, dan bertambah pula amal-amal soleh kita. Dan semoga naikkan derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Taib. Hadis ke-19, qala musannif rahimallahu ta'ala, an Abil Abbas Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abul Abbas Abdullah bin Abdul Abbas bin Abbasin radhiyallahu, ridha Allah ta'ala atas keduanya, dia berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Maksudnya di belakang itu dibonceng. Kita baca dulu hadisnya sampai selesai, nanti kita akan mencari faedahnya beberapa kalimat ya. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal, adalah aku pernah di suatu hari di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi berkata kepadaku, bersabda kepadaku, ya ghulam, wahai anakku, ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku
akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Kalimat pertama adalah ini. Jagalah Allah, maka niscaya Allah Ta'ala akan senantiasa menjagamu. Ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di depanmu. 2. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Jikalau kamu meminta, maka mintalah saja hanya kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jikalau kamu memohon bantuan, memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat ini law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Apa kata Nabi dalam kalimat berikutnya? Ketahuilah bahwasannya umat, jikalau mereka berkumpul, yang mana mereka ingin meletakkan, ingin mendatangkan, ingin memberikan suatu kemanfaatan buat dirimu, kata Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas, maka tidaklah kemanfaatan yang mereka beri kepadamu itu illa, melainkan bisyai'in, dengan sesuatu qad kataballahu lak, sesuatu yang sungguh Allahu Jalla Jalalu telah menetapkannya bagi kamu. Jadi kata Nabi, ketahuilah wahai Abdullah ibn Abbas, seandainya manusia berkumpul, semuanya ingin memberikan kebaikan kepada kamu dengan satu hal saja, tidaklah kebaikan yang akan datang kepadamu sejatinya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya jikalau manusia berkumpul semuanya ingin menimpakan kesulitan, mendatangkan keburukan, mendatangkan kezaliman satu hal saja atau beberapa hal, tidaklah keburukan itu, kesulitan itu, melainkan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkannya di sisinya atas diri kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Diangkat itu pena, wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Naam. Kita akan bahas jemaah kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang sangat luar biasa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua pemahaman. Makanya jangan lupa doa ini jemaah, dibaca setiap pagi sekali, sore sekali, atau sebelum Anda belajar tuh baca doa Rabbi zidni ilman. Baru kemudian baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, mohon berilah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Rizki yang baik yakni bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang dikerjakan sebagai rizki yang baik, bertambah keimanan, semoga diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Naam. Ini baca doa ya. Baik, kita lihat syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Di mana di sini dikatakan pertama kali beliau ingin membahas fadilah yang terdapat dalam sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kunyah, nama kunyahnya, kunyatuhu Abul Abbas. Nama kunyah dari Abdullah bin Abbas adalah Abul Abbas. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas punya anak namanya juga Abbas, maka dia nama kunyahnya adalah Abul Abbas. Wa ismuhu Abdullah, nama aslinya adalah Abdullah. Wahwa min azka sahaba, wa huwa min azki sahabati wa ashadduhum hirsan 'ala al-'ilmi hatta inau su'ila bima adrakta al-'ilm. Jadi katakan Syekh Utsaimin di sini, Abdullah ibnu Abbas dia adalah satu di antara sahabat Nabi yang azka, yang amat sangat cerdas, zakka. Dia adalah salah satu sahabat yang sangat cerdas. Wasyaddihim hirsan, dan dia punya semangat yang sangat bagus, memiliki semangat yang sangat kuat alal ilm, di atas ilm.
hatta innau su'ila, sampai-sampai dia ini diceritakan bima ada, sampai-sampai diceritakan bahwasannya dia ini mengetahui disiplin, ya, menguasai dan mengetahui beberapa disiplin ilmu. Sampai ada yang mengatakan beliau ini loh Abdullah bin Abbas, kita berbicara siapa Abdullah bin Abbas, sampai dikatakan oleh sahabat-sahabat muda yang pernah berguru dengan beliau atau para tabi'in, bukan hanya dia salah satu sahabat yang cerdas, memiliki semangat yang sangat tinggi dalam ilmu, tapi sesungguhnya dikatakan juga dia adalah orang yang memahami ilmu dalam urusan ulumuddin, ya, urusan ulum agama, disiplin ilmu dia faham. Sampai dia mengatakan bilisanin su'ul, lisannya itu banyak bertanya, wa qalbi uqul, hatinya itu mudah memahami, wa badan ghairu malul, badannya enggak cepat lelah dan bosan. Tuh. Ini ciri-ciri orang yang cerdas jemaah. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ini. Abdullah ibn Abbas, Masya Allah, lisannya banyak bertanya. Jadi kalau banyak bertanya, tapi banyak bertanya ini bertanya memang nafi'. Ya, kadang-kadang kita ini sering sekali sok merasa faham gitu ya. Merasa faham tapi nggak faham gitu. Nah, kadang kalau dengar kajian kita, ustadznya ngomong gini, kita ngangguk ini ada dua. Pura-pura faham atau betul-betul faham gitu ya. Nah, Abdullah bin Abbas banyak bertanya memang. Kemudian wa qalbi uqul, hatinya mudah memahami berbagai macam perkara. Wa badanin ghair malul, badannya nggak mudah capek, nggak mudah lelah, nggak mudah bosan. Nah, ini berarti badannya kuat, bersemangat jemaah. Inilah doanya Nabi alaihi salatu wasallam yang ketika dia lahir kan, kita udah pernah bahas dulu Abdullah bin Abbas, dia dapat doa Allahumma faqihu fiddin wa alimuhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia, fahamkan dia tentang agama dan jadikannya dia ahli ta'wil, ahli tafsir. Kemudian hadis salasati adraka biha radhiyallahu ta'ala ilman azizan wasi'an. Dan dikatakan di sini tiga hal tersebut, ya, maksudnya tiga hal tersebut, lisan yang banyak bertanya, hati yang mudah memahami, dan badan tidak bosan, sehingga Allah Ta'ala meridhoi dirinya dengan ilmu yang mulia, keilmuannya azizan, kebijaksanaan, wasi'an, dan pandangannya luas. Nah, ini juga jadi menjadi nasihat buat kami khususnya. Setiap anak kita itu didoakan jemaah. Boleh kita gunakan doanya Allahumma, kita sebut nama anak kita. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisalah kita pakai bahasa Indonesia. Allah, berilah pemahaman terhadap anak-anak kami dan berilah kemudahan mereka dalam memahami agama. Boleh. Apalagi misalnya Anda yang sedang hamil atau putra Anda yang istri Anda sebentar lagi akan melahirkan, maka ketika lahir doakan ini di telinga kanannya, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, berilah dia pemahaman agama dan ajarkan dia tafsir, pintarkan dia dan cerdaskan dia kepada tafsir. Nah, kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit kelebihan dari Abdullah bin Abbas, sehingga dia memiliki ilmu yang banyak, kebijaksanaan dan luas pemahamannya. Nah, dikatakan di sini khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wara'ahu, di belakang, wa hadza yahtamilu ay yakuna radifahu aw yamshi wara'ahu aw ala davatahu wal maqsudu wal ma'na. Artinya di sini jelas bahwasannya Abdullah bin Abbas itu di belakang Nabi, secara bahasa betul-betul di belakang Nabi, karena Nabi suatu hari pernah mengajak Abdullah bin Abbas, ya, untuk naik di atas kendaraannya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, untuk naik, diajak jalan-jalan yang dibonceng. Dan nanti kita akan bahas jemaah untuk masalah bonceng membonceng ini. Nanti kita akan lihat beberapa faedah yang akan kita bahas. Di sini ternyata kalau saya buka di kitab ini ya jemaah, ada 25 faedah. Coba, kayaknya dalam waktu 1 jam kita nggak mungkin 25 faedah. Ya, ini ada 25 faedah. Ini aja kita belum masuk faedah yang pertama. Kita baru membahas per kalimat dulu. Nah, setelah itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, berarti dibonceng.
Kemudian Nabi berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Di sini maksudnya, nadahu biwasafil gulam li'annahu kana saghiran radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syekh Utsaimin, dikatakan di sini bahwasannya Nabi memanggil dengan kalimat gulam karena sesungguhnya Abdullah bin Abbas ini pada saat itu masih kecil. Dikatakan fa innahu kana fi hajjati al-wada. Karena sesungguhnya kejadian ini tatkala di haji wada. Ya, kata Syekh Utsaimin, qad anna hadzal ihtilam ay qaribu ay yakuna balighan. Dan sungguh Abdullah bin Abbas kala itu usianya mendekati usia akhil baligh. Nah, di dalam kitab Minhatul Alam karangannya Syekh Abdullah Shalih Fauzan ketika mensyarah kitab Bulughul Maram, khususnya Kitabul Jami, beliau pun mengambil syarahnya ulama-ulama karena hadis ini sama ada dalam Kitabul Jami, dalam kitab Bulughul Maram sama. Nah, kalau di sana diterangkan malah para ulama itu berbeda pendapat usia kala itu. Nah, kalau di sini kan dikatakan oleh Syekh Utsaimin usianya itu menjelang usia akhir balik. Tidak dikatakan usianya berapa tuh, nggak dikatakan ya. Nah, kita akan cek ini. Tapi yang jelas kejadian di haji wada. Kalau menurut Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan di dalam kitabnya ini, yatluqu 'alal waladi saghir min zamanil fatami ila 70 sinin. Kada qala Ibnu Sayyidah wa naqul al-Hafid an Zamakhsyari ya an al-ghulama min saghir ila ahadil iltiha. Di sini ada dikatakan usia beliau ini Abdullah bin Abbas adalah asyurus sinin. Ada yang mengatakan 7 tahun ya, ila sab'in sinin. Ada yang mengatakan 7 8, ada yang mengatakan 10 tahun. Tapi kalau Syekh Utsaimin mengatakan dekat dengan akhir balik. Nah, laki-laki rata-rata akhir balik kan 12 tahun tuh, jemaah. Maka saya lebih sepakat dengan pendapatnya Abdullah bin Abbas, lebih tepat usia beliau kurang lebih asyurus sinin. Ya, hampir 10 tahun. 10 tahun menjelang akhir balik. Nah, itulah usia Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas dibonceng. Naik apa tadi? Naik onta. Saat itu usianya kurang lebih 10 tahun menjelang akhir balik. U'allimuka kalimatin. Ya, dikatakan dalam hadis Nabi, sesungguhnya aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Nah, ini yang mau kita pelajari jemaah. Ya, kita akan pelajari langsung saja kepada beberapa faedah. Di sini sih kalau saya lihat di dalam tafsir yang lain ya. Nanti kita juga akan lihat bagaimana syarahnya beberapa ulama. Saya membaca syarah beberapa ulama. Pertama Imam Nawawi sendiri mensyarah, menafsirkan. Kedua Syekh Utsaimin. Yang ketiga nanti Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Kita lihat di sini bagaimana penafsiran beberapa ulama tentang kalimat tersebut atau hadis Nabi SAW ini. Nah, kita lihat faedah langsung. Faedah yang pertama, karena ini sebelum masuk faedah begitu banyak sekali penjelasan, sedang waktu kita terbatas, kita langsung melihat beberapa hal min fawaidi hadal hadis. Berikut ini beberapa fawaid dari hadis yang keberapa tadi Bu? Ibu-ibu jemaah, hadis yang ke berapa? 19. Nah, yang pertama, Syekh Utsaimin berkata ahammiyatu hadil wasaya. Yang pertama, menurut Syekh Utsaimin, hadis pertama ini, faedah yang pertama ini menunjukkan ahammiyah hadil wasaya, urgensi atau betapa pentingnya wasiat ini. Lianna sadarat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam li bani ammihi wa huwa min aqrabin nasi ilayhi wa huwa ghulamun yafa'u idha hiya hifdhuha lam yansiha lianna al-ilm fi as-saghir la yunsa. Kata Syekh Utsaimin, kenapa hadis itu berisikan wasiat yang amat sangat penting atau sangat urgensi? Karena sejatinya ini adalah nasihat yang berasal dari Nabi SAW. Berarti ini kalau nasihat dari Nabi tentunya bukan dari syahwatnya Nabi. Sebagaimana surah An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi itu berdasarkan syahwatnya, melainkan adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini adalah nasihat khusus yang diberikan oleh Nabi kepada libni ammihi, kepada anak pamannya, berarti sepupu Nabi, dan kemudian diangkat menjadi anak angkat Nabi. Wa huwa min aqrabin nasi ilaihi, dan dia termasuk kerabat terdekatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kenapa dia disebut hulam? Karena memang anak kecil itu adalah kenapa Nabi memberi nasihat kepada dia? Pertama, memang anak kecil adalah usia di mana usia yang emas, yang gampang untuk menghafal. Ya, apabila dia menghafal la yamsiha, tidaklah mudah dia lupa. Li'anna al-ilm fi saghir, karena sesungguhnya ilmu apabila dicari dari sejak kecil la yunsa, tidak akan gampang rontok gitu ya. Makanya salah juga nih bahasa kita itu harus direvisi ya. Hafalannya sampai ngelotok. Nah, yang ngelotok gitu berarti lepas jemaah. Hafalannya luar kepala, kalau luar kepala itu berarti bisa lupa. Jadi harusnya hafalan itu di dalam hati. Nah, semoga kita diberi kemudahan. Nah, jadi di sini faedah yang pertama adalah bahwasannya ini adalah wasiat yang sangat penting. Sampai dari karakteristik hadis ini Nabi hanya ngomong berdua nih. Gitu ya. Nanti ada beberapa faedah juga. Kemudian yang kedua, sanian wa minha in kana qauluhu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, di sini diterangkan bahwasannya ketika Abdullah bin Abbas berkata, aku di belakang Nabi, maksudnya yakni ala rahilati. Nabi membonceng siapa? Abdullah bin Abbas di atas tunggangannya. Ya. Wa qad thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bahwasannya sungguh kejadian Rasul membonceng Abdullah bin Abbas ini telah dikuatkan kejadiannya oleh keluarga-keluarga Nabi yang lain. Jadi Nabi bukan hanya pernah membonceng Abdullah bin Abbas, annaha aradafa Mu'ad bin Jabal, Nabi juga pernah membonceng Mu'ad bin Jabal. Wa ardaf Usama bin Zaid, pernah juga membonceng Usama bin Zaid, membonceng nih. Kemudian yakni Fadl bin Al-Abbas, ya, Fadil bin Al-Abbas pernah juga dibonceng. Wa hadza adallatu katsiratun walakinna bi syartin alla yashaqqa 'ala al-dabbati aw rahilati fa inna syaqqa fala yajuz. Nah, ini menjadikan bahwasannya ini merupakan dalil merupakan jadikan dalil atau argumentasi yang banyak bahwasannya ketika Nabi itu membonceng Abdullah bin Abbas, itu menunjukkan Nabi ingin punya satu hal, pesan penting kepada mereka. Nah, dan ini harus kita ketahui, berarti ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan Nabi-Nya untuk mendapatkan nasihat. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga, wal munadatu bima yaqtadil atafi wal intibahi wal talataf liman huwa dunih. Bahwasannya yang ketiga ini lebih gampangnya adalah, kata Syekh Utsaimin di sini membicarakan tentang Nabi memanggil dengan ketetapan, ya, dengan satu bentuk kalimat panggilan, yakni kalimat latif, kalimat anak kecil. Ya. Jadi maksudnya Nabi memang di sini memulai dengan kalimat panggilan dengan panggilan anak gitu. Contohnya tadi kan bunyi hadisnya ya gulam. Ya, berarti fa'annahu yaqulu li saghirik sawfa ikhtari lak ma huwa anfa'u wa ajdi. Ya, jadi memang ini jelas jemaah. Wa mithlu yanbaghi liman alqa kalaman dha ahamiyatu ay yaqdama law ma yujabu lafatil antibah. Ya, lafatil al-intibah. Maksudnya apa? Di faedah yang ketiga ini bahwasannya Nabi memang punya maksud dan punya tujuan memanggil ini anak kecil, ya, sebagai apa? Sebagai ilmu atau informasi kepada kita bahwasannya anak kecil itu harus sering dinasihati. Satu. Terus dari melihat usia.
Usia kapan ya anak-anak itu bisa diberikan tanggung jawab? Kalau dari lihat ceritanya Abdullah bin Shalih Fauzan tadi dalam syarah kitab Bulughul Maram, nama kitabnya Minhatul Alam, usianya 10 tahun. Ini juga dikuatkan oleh Nabi kan? Kan ada sabda Nabi itu jamaah, ajaklah anak-anakmu, perintahkanlah murru ya, perintahkanlah anak-anakmu itu untuk sholat di usia 7 tahun. Gitu kan? Dan pukullah mereka tatkala usianya udah 10 tahun kalau mereka nggak mau diajak sholat. Ya, nggak mau sholat diajak, nggak mau dipukul. Maksudnya dipukul di sini bukan dipukul tenanan. Artinya usia 10 tahun adalah usia anak yang matang, siap diberikan beban atau tanggung jawab. Maka di sini Nabi memanggil ya gulam, wahai anak kecil, berarti menunjukkan dia ini adalah anak yang sudah bisa siap diberikan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, husnul ta'lim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa dzalika bil ijmali thumma bit tafsil. Nah, di sini jamaah dikelaskan yang keempat, ini adalah cara ya, husnul ta'lim. Maksudnya Nabi memberikan pengajaran yang sangat baik ya, atas keluarganya. Ya. Wa dzalika bil ijmali thumma bit tafsil. Yang mana Nabi dalam mengajar itu dengan ijmal secara general dulu, summa bitafsil, lalu Nabi mengajarkan dengan tafsil, terperinci. Nah, jadi faedah yang keempat bahwasannya hadis keempat ini ketika Nabi mengajak Abdullah bin Abbas naik ontaknya, naik tunggangannya di belakang, kemudian memanggil dengan panggilan sayang, ya ghulam inni wa'alimuka kalimatin, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kau beberapa kalimat. Ini husnul ta'lim, cara mengajar yang baik. Artinya nasihat terkadang itu harus kita perhatikan karakteristiknya. Kan ada orang tuh ya kalau mau dinasihati itu di depan orang banyak tuh nggak bisa. Mungkin dia malu. Kecuali beda kalau ngaji dalam kajian majelis. Kalau jamaah yang datang ke dalam satu kajian majelis ilmu, dia datang dalam majelis ilmu memang niatnya belajar loh. Ridho mencari ilmu. Jadi dia hanya mengharapkan ridho Allah dan ridho mencari ilmu. Lah ini berarti kan memang orang yang betul-betul thalabul ilm, mencari ilmu, sehingga dia siap tersinggung dan disinggung. Keburukannya, amal-amalnya, padahal sang guru nggak ngerti itu. Makanya kadang kalau jamaah perhatikan, karena sering saya katakan jangan baper ya. Jangan baper, kalau kajian tuh kadang jamaah suka baper gitu. Jangan. Karena contoh tuh mujmal ya, secara umum. Ketika pun ngepaske yaitu qadarullah. Ya kita kan nggak kenal jemaah. Kalau kenal saya tahu suami Anda siapa, istri Anda siapa, anak Anda siapa, keluarga bagaimana, itu namanya kenal lah. Kalau misalnya ada kejadian kasusnya sama, berarti bukan Anda pribadi bukan menyinggung antum. Berarti saya bukan menyinggung Anda, begitu loh. Kalau tersinggung, alhamdulillah hidayah dari Allah. Lah, itu kalau datang dalam majelis ilmu. Tapi ada adab juga nih. Kalau kita ingin menasihati si fulan, misalnya seperti Nabi ingin menasihati meninggalkan pesan kepada Abdullah bin Abbas. Nabi nggak ngomong di depan orang banyak. Berarti ada nasihat khusus dari Nabi kepada Abdullah bin Abbas, dan hadis ini sampai kepada kita sebagai umatnya. Ini juga harus diperhatikan adab-adab menasihati jemaah. Beda tak sekali lagi ya. Kalau kita datang dalam majelis ilmu, siapkan hati dan pikiran untuk dibuka, untuk menerima nasihat, baik yang kita bisa kita terima atau hal yang tidak bisa kita terima, menyinggung kita atau tidak menyinggung kita. Itu namanya betul-betul menuntut ilmu ya. Dan seorang guru pun bebas aja dia menyampaikan ilmu dan contoh, karena nggak pernah nyebut namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, maksudnya nggak menyinggung orang. Karena satu kasus kan nggak sama dengan kasus yang lainnya, betul apa tidak? Ya, misalnya satu kasus di sini bisa jadi kasus terjadi di satu tempat, terjadi di tempat yang lain, nggak mesti Anda gitu. Berarti hati yang kotor aja kalau dinasihati kemudian tersinggung lalu sakit hati, jadi bahan gosip. Nah, kalau tersinggung kemudian berubah menjadi lebih baik, itu bagus. Ahsantum, itu baik banget tuh. Dan perhatikan jemaah, itu kalau dalam majelis ilmu. Tapi kalau yang nggak boleh lagi, misalnya saya, contoh, misalnya saya di suatu tempat ada 3 orang ingin menasihati si Ahmad misalnya, tapi nasihati si Ahmad itu di depan 2 teman yang lain, itu nggak boleh. Kalau memang nasihat ini
adalah privacy adalah hal yang sangat rahasia bagi si Ahmad. Dan kita kira-kira nih tersinggung nggak nih kalau saya nasihati dia? Kalau tersinggung ya jangan dinasihati di depan orang gitu. Ya aja dia ngomong berdua, diajak pergi ngopi kayak, atau di rumah kayak, atau di kendaraan, atau bagaimana diajak makan gitu. Karena tidak semua orang siap untuk dinasihati. Bahkan yang lucunya juga, kajian live streaming seperti ini yang di sana nonton, di rumah ada yang tersinggung. Sehingga kalimatnya, Ustadz suka nyindir-nyindir, kan aneh gitu. Yang menyindir antum siapa? Kan aneh, berarti kan hati kita nggak siap dinasihati. Ini Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal tadi ya, Usama bin Zaid, ya. Kemudian adalah Fadil bin Abbas, Fadil bin Al-Abbas, itu juga pernah dinasihati Nabi SAW di atas kendaraan. Dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi jamaah, salah satu sangat bagusnya pengajaran Nabi SAW, Nabi mengajarkan itu metodenya pertama mujmal dulu, secara general dulu, baru summa bitafsil, baru secara detail. Naam. Apa nasihatnya? Kita masuk. Pertama adalah kalimat, berarti kita masuk yang kelima ya. Faedah yang keberapa? Kelima. Adalah nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas yang pertama adalah ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Taib. Di sini jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat faedah yang kelima. Syekh Utsaimin menyoroti dulu bukan apa yang kita jaga dari Allah, tetapi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang hamba. Maka dikatakan di sini yang kelima, annal jaza'a min jinsil amal. Sesungguhnya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Nah, ini satu kaidah usul jemaah. Kaidah umum bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Annal jaza'a min jinsil amal. Bahwasanya suatu ganjaran, suatu balasan sesuai dengan amal perbuatan. Seperti kondisi wabah hari ini, kita harus ngaku jemaah. Tidaklah Allah Ta'ala menimpakan wabah atau azab dalam satu penduduk negeri karena kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Makanya memang solusi yang paling tepat ketika kita mendapatkan ujian seperti ini ya istighfar dan bertobat kepada Allah. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Sebagaimana dulu umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dikasih kemarau yang sangat panjang, bukan datang kepada Allah, datangnya kepada Wadda, Suwa'a, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Selalu meminta kepada patung-patung ini, meminta berhala-berhala yang tercela ini. Dan Nabi siapa? Nuh alaihi salatu wasallam dicuekin tuh. Ya, banyak ayatnya itu dalam surah Nuh ya, nggak mungkin saya bahas. Sampai kemudian di situ kan Allah Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Nuh dan umatnya. Sampai Nabi Nuh itu diajarkan tuh untuk menyampaikan kepada umatnya di ayat ke-10 kan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sampaikan kepada umatmu wahai Nuh, suruh mereka beristighfar, ngakui aja kesalahan mereka, bertobat kepada Allah, innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosa dan akan memberikan kasih sayang. Ya. Maka ini jadi dalil bahwasannya musibah yang menimpa diri kita karena kesalahan kita jelas. Ya. Sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu ya, dalam surah Asy-Syura 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apapun musibah yang menimpa diri seseorang di antara kita itu disebabkan karena kesalahan kita. Ya udah kita istighfar taubat. Maka Nabi mengatakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Di sini adalah jaza kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan di faedah yang kelima bahwasannya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Wa hafadallahu laka fadlun wa thawabun wa jazaun. Penjagaan Allah bagi engkau adalah Allah memberikan keutamaan, pahala dan balasan. Ini sama ya, kayaknya memang sesuai dengan kita pernah bahas deh kayaknya jamaah. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Muzammil di ayat yang terakhir ya.
ayat yang ke-20 itu. Ketika Allah Ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa 'azama wajra. Ya kan tuh. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'azama ajran. Tuh. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, kata Allah, dan apapun yang kau upayakan, yang kau ikhtiarkan, yang kau lakukan untuk dirimu sendiri dari kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan melalui nabinya yang tercinta, ketahuilah, kata Allah, tajiduhu indallah, engkau kelak akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Langsung dua jemaah. Satu kebaikan cash, dua khairan wa 'azama ajra, kebaikan dan a'zama ajra, ganjaran yang sangat besar. Nah, ini nggak mungkin saya bahas ya. Menafsirkan ayat ini terlalu panjang nanti. Jadi yang jelas satu kebaikan dibalas dua kebaikan, tapi punya syarat. Wastaghfirullah. Kebaikan apapun harus diikat dan ditutup dengan apa? Istighfar. Sebagaimana Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal tergantung bagaimana kita menutupnya, mengakhirinya. Maka amal soleh sebanyak apapun amal soleh sekecil apapun jemaah, istighfar di akhirnya. Sebagaimana habis makan itu kalau niatnya karena Allah kan, doanya kan jelas. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfin wala mu'dan wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, itu ada doa-doa habis makan ya. Di situ kita memuji Allah dan kita dapat ampunan dari Allah. Maka jamaah, jelas di faedah yang kelima, Syekh Shalih Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita balasan atau ganjaran itu sama sesuai dengan amal perbuatan kita. Itu ya. Baik, yang keenam. Dzakara ma yu'inu 'ala al-ibadati walau kana min al-umuri dunyawu, yakni min al-umuri ad-dunyawiyatu ya. Maksudnya di sini ad-dunyawiyati. Maksudnya yang keenam adalah Syekh Utsaimin menyebutkan tidaklah Allah Ta'ala akan menolong seorang mayu'inu 'alal ibadah ya. Tidaklah kemudian di sini dikatakan bahwasannya apa-apa yang yu'inu 'alal ibadah, apa-apa yang dia menolong dirinya untuk tegak ibadah-ibadah ya, tidaklah Allah Ta'ala akan menolong seseorang hamba karena ibadahnya, walaupun itu Allah Ta'ala akan menolongnya dalam urusan-urusan dunianya. Maksudnya gini jemaah, yang keenam ini maksudnya Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasannya karena amal ibadah seseorang, nanti kita akan bahas yang dijaga itu apa gitu loh. Yang masalahnya, masalah penjagaan ini itu yang ketujuh masalahnya. Jadi kita bahas dulu ya, poin yang ketujuh ya, poin yang ketujuh. Apa yang harus dijaga itu di poin yang ketujuh jemaah. Nah, sebelum di poin yang ketujuh ini, kita akan bahas dulu sebab begini, bahwasannya ketika seseorang itu menolong dirinya untuk tegak ibadah pada dirinya, bukan saja Allah Ta'ala akan menolong ibadahnya tersebut, tetapi walau kana minal umuri dunyawiyati, sekalipun itu urusan-urusan dunia pun Allah Ta'ala akan tolong ya. Fala yuqalu inna dzakara ats-tsawabi ad-dunyawi yunkisu minal ajri. Bahwasanya tidak dikatakan jikalau Allah Ta'ala memberikan ganjaran berupa dunia, lalu Allah Ta'ala akan mengurangi ganjaran di akhirat. Enggak. Ana tsawab ad-dunya yakni haramani tsawabil akhirah. Fala tadunnu ayyuhal muslim anna thawab ad-dunya yakni haramani thawab al-akhirah. Nah, di sini Syekh Utsaimin mengatakan, ingin memberikan pemahaman kepada kita, tidak dikatakan kalau orang misalnya melakukan kebaikan nih. Tidak dikatakan kalau kita melakukan kebaikan lalu Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan itu di dunia,
lalu Allah Ta'ala akan mengurangi kebaikan-kebaikan di akhirat. Enggak begitu. Justru kalau orang itu melakukan kebaikan dalam ibadahnya, dunia akhiratnya akan Allah Ta'ala tolong jemaah. Nanti ada dalilnya ya. Bahwasannya ganjaran di dunia tidaklah kemudian akan mengharamkan ganjaran di akhirat. Artinya nggak akan hilang tuh. Contoh misalnya hadis yang dinukil oleh Syekh Utsaimin, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yansaluhu fi atharihi falyasil rahimahu." Coba nih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapa man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi fi rizkihi. Siapa yang dia menyukai, menyenangi agar diperluas baginya rizkinya, rizki dunia, wa insa'aluhu fi atharihi, dan kemudian dipanjangkan ya usianya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali rahim. Tuh coba tuh. Jadi dijelaskan di sini bahwasannya siapa yang ingin diperpanjang rizkinya, diperluas rizkinya, rizki dunia nih, sehat, tambah ilmu, ya, dunianya cukup. Ya kalau dunianya lebih itu Allah nggak pernah menjanjikan dunia lebih bagi orang bertakwa loh jamaah. Ingat surah Tolak loh, ayat yang ke-3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah akan dicukupkan kebutuhan dunianya. Allah Ta'ala akan cukupkan kebutuhannya lah. Orang yang ingin diperluas rizkinya, ilmunya bertambah, imannya bertambah, amal solihnya bertambah, istrinya solihah, suaminya solih, anaknya solihah, sehat walafiat, gitu kan? Kemudian diberikan rizki yang cukup di hari ini dan ingin wa yans'aluhu fi atharihi, dan senantiasa dia ini dipanjangkan, dan kalau akan dipanjangkan usianya juga, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali rahim. Nah, tapi kalau lagi kondisi-kondisi begini, hadis ini yang kurang tepat. Misalnya daerah wabah, ya, misalnya di daerah merah, daerah merah nih, zona merah. Yang zona merah ini nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Lalu dia silaturahim ke rumah bapaknya, ibunya di kampung misalnya gitu. Ini nggak boleh, ini salah. Ini supaya rezeki saya luas, supaya umur saya umur saya itu dipanjangkan. Itu keliru, itu nggak pas. Menerapkan hadis ini keliru karena ada dalil pembatasan kapan kita ini diharamkan bersilaturahim. Jadi bagi Anda yang tinggal di Semarang dan daerah itu adalah daerah merah atau daerah kuning, nggak boleh keluar dan nggak boleh masuk. Bagaimana pemerintah kota negeri kita, kota Semarang, khususnya Bapak Wali Kota kita, Bapak Gubernur kita khususnya. Kalau Bapak Wali Kota saya belum dengar, Bapak Ganjar khususnya saya udah dengar beberapa video dari pidato beliau, nggak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Ya artinya ya kalau mau kita menyelamatkan kaum muslimin khususnya dan masyarakat ini, jangan pergi kemana-mana, stay at home, berada di rumah. Nah di sini nggak bisa dipakai kalau permasalahannya. Tapi kita bahas di sini bahwasannya ada ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya dalam urusan dunia. Ada. Dan tidak mengurangi dan tidak bisa menghilangkan juga ganjaran akhirat. Ini juga dikuatkan kok. Ihfadillah yahfadka, ini. Jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Itu sebagaimana surah Muhammad ayat ke-7. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong Allah. Nanti kita bahas nih. Ini sama nih. Menolong Allah, ihfadillah itu sama. Jagalah Allah. Nanti kita akan bahas. Dalam hal apa kita jaga? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang surkum, maka Allah Ta'ala akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan diteguhkan kedudukanmu di dunia dan di akhirat. Yang surkum di sini Allah Ta'ala akan nolong kita di dunia dan di akhirat. Kita harus yakin jemaah. Lah sama dalam kondisi seperti ini, hadis ini tepat banget nih. Hadis ke-19 ini tepat banget untuk kita ini dijaga, ditolong sama Allah. Ya. Apa yang harus kita jaga jemaah? Apa yang harus kita tolong? Apakah Allah Ta'ala butuh pertolongan kita? Apakah Allah Ta'ala butuh penjagaan kita? Enggak. Maksud hadis Nabi dan surah Muhammad ayat ke-7 tadi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Apakah Allah Ta'ala butuh penjagaan kita?
Kan sama tuh Muhammad ayat ke-7 tadi. Intan surullah yansurkum. Jikalau kamu menolong Allah, maka Allah Ta'ala akan menolong kamu. Apa kalau Allah Ta'ala tuh butuh pertolongan kita? La. Bukan itu maksudnya. Allah nggak butuh penjagaan kita. Allah nggak butuh pertolongan kita. Terus apa yang dimaksud? Nah, di sini Syekh Utsaimin pertama ini berarti masuk faedah yang ke-7 ya. Ya, faedah yang ke-7 Syekh Utsaimin dulu. Anna hafadzal mar'i lillah azza wa jalla, bahwasannya apa yang dijaga seseorang bagi Allah Ta'ala, wal muradu li huquqihi, maksudnya adalah menjaga hak-hak Allah, sababa li kaunillahi ta'ala yahdihi li siratihil mustaqim. Nah, Masya Allah, yang dimaksud di sini kata Syekh Utsaimin, penjagaan yang harus kita jaga kepada Allah adalah li huquqihi, hak-haknya Allah. Haknya Allah apa jemaah? Haknya Allah itu untuk ditauhidkan, jangan dibuat syirik. Sebagaimana coba ya, tadi kita sempat menyinggung itu surah Nuh itu ya. Di surat Nuh, di ayat-ayat yang di awal itu kan dakwanya para nabi terdahulu jemaah. Ya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah saja Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu kan sama sebagaimana nasihat yang dibawa oleh Nabi Nuh kepada umatnya terdahulu, sebagai beliau kan Nabi dan Rasul pertama tuh, kita bahas dulu jemaah. Kan dia mengatakan kepada umatnya di ayat yang kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kalian betul-betul pemberi peringatan yang nyata. Agar apa? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah Ta'ala semata. Wattaquhu, takutlah kau kepadanya. Wa ati'un, taatlah kalian kepadanya. Yaghfir lakum min dunubikum. Maka kalau Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Bahkan Allah Ta'ala akan menangguhkan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Padahal inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Padahal sesungguhnya ajal Allah itu apabila telah datang gak ada yang bisa menangguhkan. Lau kuntum ta'lamun. Sedangkan kamu itu tahu. Tuh. Jadi sebab-sebab seseorang itu ingin diampuni dosa-dosanya, ingin ditangguhkan yakni usianya, ya, bisa jadi jemaah Allah Ta'ala alam, ini janjinya Allah. Ada orang yang dipanjangkan usianya karena sebab-sebab amal soleh tertentu, atau dia diberikan kematian yang husnul khatimah, ya, kematian yang baik jemaah. Kematian yang terbaik adalah syahid. Nah, di sini jelas ani'budullaha wattaqu wa ati'un, syaratnya sembahlah saja Allah, bertakwa kepadanya, takut kepada Allah, wa ati'un, dan jadilah kalian orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, maka jamaah yang dimakan oleh Allah itu yang dimaksud Syekh Utsaimin. Tapi kita lihat apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi sendiri. Ini saya buka nih di dalam tab ini ada syarahnya Imam Nawawi jemaah. Yang dimaksud ihfadillah yafatka, jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjaga dirimu. Intan surullaha yansurkum, tolonglah Allah maka Allah Ta'ala akan menolongmu. Apa maknanya di sini? Ihfad awimrihi wa imtisaliha wa intaha anin nawahiyahu anin nawahiyahi yahfadka fi tuqallibatikum wa dunyaka wa akhiratika wa akhiratika qala Allah Ta'ala. Di sini dikatakan kata Imam Nawawi sendiri, ihfad, jagalah, yakni apa? Perintah awimrihi, perintah-perintah Allah. Wa imtisaliha, dan yang semisalnya. Jadi kerjakan oleh Allah segala perintah dan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah. Kita bagaimana mau menjaga perintah Allah? Wong kadang kita ini nggak mau nuntut ilmu. Orang-orang yang dia semangat hirsnya itu menuntut ilmu, dia orang-orang yang berupaya untuk menjaga perintah-perintah Allah. Kemudian wa intahi anin nawahihi, dan dia menjaga dirinya, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Maka kata yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, maka kalau Allah Ta'ala akan menjaga kamu, akan menjaga kamu ya, dari belakangmu, depanmu, apanya? Dunia kita,
dan akhirat kamu. Dan beliau menjawabnya ini Masya Allah ya. Menjawabnya itu dengan dalil. Jadi ihfadillah yafadka itu, jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjaga kita gitu maksudnya. Intan surah yansurkum, maka Allah Ta'ala akan dijagalah, tolonglah Allah maka Allah akan menolong kita gitu loh. Saya ulangin ya, ihfadillah yafadka. Dalam hadis ini kan gitu, jagalah Allah maka niscaya Allah Ta'ala akan menjaga kita. Muhammad ayat ke-7, intan surullah yansurkum, tolonglah Allah maka niscaya Allah Ta'ala akan tolong kita, begitu. Yang ditolong apa? Yang ditolong ternyata adalah segala perintah dan larangannya. Yang dijaga segala perintah Allah dan larangannya. Begitu. Sebagaimana janji Allah dalam surah An-Nahl 97, kata Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala ta'ala, menukil firman Allah dalam surah An-Nahl 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, nih jamaah. Siapa aja yang dia beramal salih, berarti mengerjakan perintah Allah. Oh iya, jamaah, beramal salih itu bukan hanya mengerjakan perintah yang wajib atau yang sunnah atau yang nawafil ya, tapi menjauhi larangan-larangan Allah, dosa-dosa besar al-kabair, aus-saghair, dan sedapat mungkin menjauhkan dosa-dosa kecil. Tolonglah kami Allah, itu termasuk amal salih. Min dzakarin aw untha, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, wa huwa mu'min, dan dia termasuk orang yang beriman. Jadi kata Allah, siapa aja yang dia beramal salih, baik laki-laki atau perempuan yang dia beriman dengan keimanan yang benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ya, kita harus beramal salih jemaah. Di kondisi seperti ini nggak ada jalan yang lain kecuali kita banyak melakukan amal salih. Sebagaimana ada perkataan ulama salaf ya, saya lupa namanya, itu saya ada di handphone saya, kebetulan handphone masih dipakai buat nge-shoot ya. Di situ ada seorang ulama mengatakan, tatkala ini ulama tabi'ut tabi'in kalau nggak salah, tatkala wabah ta'un menimpa diriku, di kalangan tabi'in, ketika wabah ta'un itu menimpa diriku, maka aku menyibukkan diriku di rumah dengan beramal ibadah. Ya, jadi dia suka ketika wabah tahun ini melanda pada dirinya, dia aku adalah orang yang amat sangat sibuk di rumahku. Ngapain? Suka menyendiri dan melakukan amal solih. Nah, jadi jamaah yang dilakukan oleh Allah, amal solih yang dimaksud adalah amal solih yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah, bahkan dikatakan Syekh Utsaimin, bukan hanya kehidupan dunia yang diberi, wa ma yahsilul lil 'abdi minal bala wal masaib bisababi tadi'i aw imrillahi ta'ala. Dan tidaklah seorang hamba itu akan tertimpa bala dan musibah disebabkan karena mengerjakan larangan-larangan Allah. Nah, disebabkan karena meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Kan kewali ini. Perintah Allah dilanggar, tidak dikerjakan, larangan Allah malah dikerjakan. Nah, itu akan pasti tertimpa musibah, sebagaimana surah Asy-Syura tadi 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan tidaklah musibah yang menimpa diri kita disebabkan karena kesalahan diri kita sendiri. Artinya jemaah, seseorang yang dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, musibah nggak akan datang. Itulah yang dimaksud ihfadillah. Tapi di sini saya buka lagi penafsirannya yang lain, ulama yang lain. Yang dimaksud ihfadillah, jagalah Allah, maka niscaya Allah Ta'ala akan menjaga kita. Yang dijaga apa? Bihifdzi hududihi wa hukukihi. Yang dijaga adalah hudud, hukum-hukum Allah, wa hukuki, hak-hak Allah, wa amrihi wa nawahihi, kemudian menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa dzalika bimulazamati taqwa. Yang demikian itu termasuk orang-orang yang dia telah melakukan ketakwaannya serta menjauhkan segala larangannya. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Jalla wa Ala di sini sama. Ya, artinya hak-hak Allah, hukum-hukum Allah menurut Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan,
hak-hak Allah. Hudud itu berarti hukum-hukum Allah dan hak-haknya, menjaga perintahnya dan menuju larangannya, sama berarti. Artinya itu yang dijaga. Dan gak bisa seorang menjaga hukum-hukum Allah dan menuju larangan kalau dia tidak punya ilmu. Orang-orang yang seperti hari ini jadi trending topik, dengan wabah seperti ini kok ngeyel gitu loh. Itu menunjukkan betapa bodoh. Wong kita ini udah bodoh jemaah. Jangan nunjukkan kebodohannya banget gitu loh. Semoga kita bukan termasuk orang yang bodoh. Sampai kemudian kita ini disindir sama penduduk negeri lain kok. Ya. Berlindung di masjid dari wabah dan musibah. Ini ajib ini. Ya. Sholat berjamaah aja kok dilarang. Wong kemarin di Cina aja ketika wabah Corona COVID-19 ini aja malah orang yang kafir itu ikut sholat ke masjid. Ini kan orang yang bodoh agama. Masa yang orang kafir ditiru, kan lucu. Gitu loh. Udah jelas ini. Ikuti waliul amri, ikuti fatwa ulama, khalas. Sholat di rumah. Jangan banyak keluar rumah. Ini banyak toh ulama. Semoga diangkat penyakit ini. Amin Allahumma amin. Lah maka jaminkan oleh Allah apa yang Allah Ta'ala akan berikan ketika kita ini dijaga, ketika kita menjaga Allah. Yahfadka di sini adalah bernama al-jaza. Kata para ulama, faman hafadha hududillahi, faman hafadha hududallahi ta'ala hifdhuhullahu fi dinihi wa dunyahu, fi dinihi wa dunyah. Barang siapa yang menjaga hukum-hukum Allah dan hak-hak Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga dunianya, menjaga agama dan dunianya. Dunia, jaga agamanya apa? Kita lihat. Wa hifdhuhu fi dini ay yahfadha alaihi imanuhu minasyubahatil mudallati wasyahawati al-muharramati. Pertama nih, yang akan Allah Ta'ala jaganya, yang akan Allah Ta'ala jaga dalam agama kita adalah Allah Ta'ala akan jaga iman kita dari apa? Satu, syubhat yang menyesatkan. Jadi ada akidah atau ilmu yang syubhat. Jadi kalau orang menjaga hukum Allah, dia akan dijaga sama Allah dari apa? Iman yang syubhat, yang menyesatkan. Wasyahwatil muharramati, dan syahwat yang jatuh ke dalam perkara yang sangat diharamkan oleh Allah. Wa yahfadhu alaihi dinihi inda mauti fayatawafahu 'alal iman. Bahkan penjagaan Allah jemaah di sini kata para ulama, bahkan Allah Ta'ala akan menjaga seseorang agamanya sampai wafat itu, kematian itu menjelang pada dirinya. Maksudnya penjagaan Allah kepada diri seorang di antara kita. Amin Allahumma amin ya Allah. Kalau kita menjaga agama Allah jemaah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat Allah, menjaga hak-hak Allah, jangan mengerjakan dosa-dosa besar, syirik dan dosa-dosa besar yang lainnya, bid'ah dan dosa-dosa besar yang lainnya, maka Allahu Jalla Jalalu akan menjaga seseorang agamanya di atas keimanan ketika dia mati. Wa yahfadhu lahu, yakni dunyahu bihifdhihi fi badani. Coba nih. Dan penjagaan Allah bagi dunia seseorang hamba yang menjaga Allah, hukum-hukum Allah. Seseorang yang menjaga hukum-hukum Allah, seseorang yang menjaga hak-hak Allah dan menjaga perintah dan menjauhi larangannya, penjagaan Allah dalam dunianya apa? Dijaga badannya. Wa ahluh fi badani wa ahli, dijaga badannya, nih badan dijaga nih. Wa ahli, dijaga keluarganya. Wa uladihi, dijaga nih anak-anaknya. Wa dzurriyyati, dijaga tuh anak-anak keturunannya tuh, cucunya, cicitnya, ponakannya. Wa hifdhi fi malihi, bahkan Allah Ta'ala akan menjaga hartanya si fulan. Ya kalau dia berzakat, bersedekah. Fayafaqahu liiktisabihi min hilli wa infaqihi fi mawdi'ihi. Bahkan Allah Ta'ala akan menyempurnakan usaha-usahanya itu di dalam perkara-perkara yang halal, dan dia mewakafkan hartanya dalam perkara ini, menafkahkan hartanya dengan perkara. Jadi Allah Ta'ala akan menyempurnakan usahanya, usaha dunianya di dalam hal yang halal, dan dengan harta halal walaupun tidak banyak dia bisa bersedekah nih. Masya Allah. Bahkan apa? Wa min hadha hifdhihi fi sahati badanihi wa a'dha'ihi wa salamati fikrihi wa quwati aqalihi. Ya, kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan,
Dan hal ini dan yang termasuk penjagaan Allah adalah Allah akan memberikan kesehatan badannya. Makanya tadi jamaah, walaupun kita stay at home, kalau memang lingkungan kita ini bagus, ada teras di depan, ini berjemur pagi-pagi jam 8, jam 9, ya. Kalau ada halaman sedikit lari-lari pagi itu bagus ya. Itu salah satu menjaga tubuh. Dan Allah Ta'ala menggerakkan hati dan pikiran seorang hamba sehingga dia itu bisa mengambil peluang untuk menjaga diri dari kesehatan. Ya, dijaga kesehatan badannya wa'adha'i wassalam, dan dijaga pula anggota tubuhnya, bukan hanya badan tapi anggota tubuh yang lainnya. Wassalamati fikrihi, Allah Ta'ala akan memberikan keselamatan dalam fikirnya, cara berfikirnya tidak penuh syahwat dan syubhat. Wa quwwati akalihi, dan kuat, diberikan kekuatan akal untuk berfikir keras, nggak malas jamaah. Nah, sampai begitu coba. Tafsil nih. Kan kalimatnya ihfadillah yafatka, jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Lah nasihatnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas, itu Abdullah bin Abbas usia 10 tahun loh. Tapi ngerti, Abdullah bin Abbas ngerti, ketika aku menjaga Allah, tahu apa yang dilakukan Abdullah bin Abbas. Allah, dia tahu tuh. Dan apa yang dijanjikan Allah, dia tahu. Dunia dan akhirat dijaga. Masya Allah jemaah. Ini baru faedah yang keberapa? Ke-7. Bahkan di sini dikatakan oleh Syekh Fauzan, sababa yani sabab likaunillahi ta'ala yahdihi li siratihil mustaqim. Bahkan apabila seseorang menjaga hak-hak Allah, menjaga hukum-hukum Allah, Allah Ta'ala kelak akan memberikan, sebab karena perbuatan dia tersebut, Allah akan memberikan dia di siratihil mustaqim, ya, berada di jalan yang lurus. Berada di jalan lurus sebagaimana yang kita udah pelajari itu kan, ketika kita mohon sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang mentauhidkan Allah, menaikkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jalan-jalan orang-orang yang mencintai utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah diberikan nikmat, para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada, para salihin. Nah, itu sebabnya jemaah. Bahkan kita akan ditolong sama Allah. Amin Allahumma amin. Semoga kita ditolong sama Allah. Nah, kemudian kalimat ihfadillah tajidu tujahaka. Ini yang terakhir ya jemaah ya. Jagalah Allah tajiduhu tujahaka, niscaya kau akan mendapatkannya di depanmu. Maksudnya engkau akan menemui Allah berada di depanmu. Maknanya adalah tajiduhu yahwa. Di sini maksudnya bukan kemudian kalau kita menjaga Allah langsung Allah Ta'ala berada di depan kita. Oh, zatnya Allah nggak bisa kita temui di sini jemaah. Allah adanya di mana? Di mana? Di atas arsy. Kita ketemu Allah di mana? Di surga, nggak mungkin di dunia. Oh, Nabi Musa tuh loh, naik bukit Tursin atau bukit Sinai itu, ingin melihat wajahnya Allah aja dibuat pingsan. Baru dengar suara Allah udah pingsan. Nah, ini maksud ifadillah tajidu jahaka, kata Syekh Utsaimin, yakni amamaka yadullaka alal khair. Maksudnya Allah Ta'ala, ya, engkau berada di depan, maksudnya yadullaka alal khair, engkau akan menemui Allah jikalau kita menjaga Allah. Tajidu jahaka maksudnya amamaka yadulluka, maksudnya di depanmu itu banyak sekali penunjuk-penunjuk kepada kebaikan. Maksudnya gini, jadi kalau kita menjaga Allah maka niscaya Allah Ta'ala akan ifadilah tajidu jahaka. Ini kan kalimat yang kedua. Jikalau kita menjaga Allah maka niscaya kita akan menemukan Allah di depan kita. Maksudnya adalah amamak yadulluk alal khair. Maksudnya kita akan menemukan Allah di depan kita, yakni Allah senantiasa akan menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Artinya kalau orang selalu menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga perintahnya, maka terbentang di depan matanya, terbentang di dalam jalan-jalan kehidupannya, dari buka mata sampai menutup mata, khair semuanya, alal khair, di atas kebaikan dan kebaikan. Ya, gitu maksudnya jemaah. Nah, di sini dijelaskan
maksudnya waqanallahu jalla wa ala amamal insan la yunafi uluwah. Maksudnya keberadaan Allah Jalla wa'ala di depan manusia bukan berarti menafikan ketinggiannya Allah, maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li'anna Allah ta'ala laisa kamitsli syai'. Karena sesungguhnya Allah ta'ala tuh enggak sama dengan suatu apapun. Allah tuh enggak sama. Jadi ketika dikatakan ifadillah yafatka, ifadillah tajitu jahaka, jagalah Allah, maka niscaya Allah ta'ala akan berada di hadapanmu. Loh, kalau nanti dipahami mentah-mentah, enggak kita belajar kitabnya ulama, berarti Allah Ta'ala ada berada di hadapan kita. Berarti Allah ada berada di mana-mana? Enggak. Allah itu dalam surat Taha gimana? Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah itu berada bersemayam di atas arsy. Kemudian Allah Ta'ala itu li'anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Fi jami'i sifati, dalam semua sifat-sifatnya. Wa huwa 'aliyyun, karena Allah Maha tinggi. Fi duni, di dalam selain Allah. Qarib, fi uluhi, muhitan, muhitu bi kulli syai'in azza wa jal. Jadi jelas jemaah, sifat Allah itu maha sempurna, nggak ada yang bisa menyamai, dan ketinggian Allah nggak ada yang bisa menyamainya. Ya, dan semua hal yang terbaik dan yang terindah dan yang maha segala-galanya nggak ada. Jadi ketika Allah Ta'ala Nabi mengatakan jaga Allah, maka Allah Ta'ala akan berada di hadapan. Bukan zatnya Allah, Allah tetap berada di atas arsy. Maksudnya Allah membentangkan sekali lagi kepada kita jalan-jalan kebaikan yang terbentang begitu banyak. Itu maksudnya jemaah. Ya. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya kebaikan-kebaikan yang berada di depan, tapi juga keberkahan dalam urusan dan juga perlindungan dan penjagaan dari Allah. Itu khair. Itulah yang dikatakan wa yansurkum. Jikalau kamu menolong Allah, Allah Ta'ala akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan menunggukan kedudukan kamu. Agamanya dikuatkan sama Allah, dunianya dikuatkan sama Allah. Dia nggak takut jemaah. Ingat lo ya, termasuk wabah yang menimpa kita. Kita takut boleh, tapi takut manusiawi. Khauf tabi'i, kita udah belajar nih kemarin. Kita boleh takut, tapi jangan lebay. Harusnya kita takut kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga kita dimatikan semua dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Taib, mungkin ini dulu jemaah. Kita baru sampai faedah yang ke-7. Semoga Allah telah kasih waktu usia yang panjang bagi kita. Masih ada berarti 25 kurang 7 berapa? Berarti 18 ya. 18 faedah lagi nih yang masih panjang, dan hadisnya masih panjang ya, karena memang hadis ini juga, hadis ini dalam satu pertemuan ini hadisnya nggak satu. Ternyata Imam Nawawi itu menukil satu hadis lagi yang mirip, lebih detail. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian jemaah, semoga bermanfaat. Cukup pelajaran kita hari ini. Inilah pembacaan syarah dari kitab Hadis Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih Utsaimin. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah dari Allah dan Nabi-Nya. Yang maha benar ada dari Allah. Yang keliru dan salah dari kami pribadi, kami mohon ampun sama Allah, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menolong kita agar kita bisa menjaga hak-hak Allah dan hukum-hukumnya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.